terkait ketentuan pemberian kenaikan gaji berkala bagi ASN. ASN yang bagaimana di sini yaitu PNS dan P3K penuh waktu gitu ya. Yang pertama, dasar hukum yang ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana pada pasal 21 disebutkan hak ASN yaitu gajinya sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian ada PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Di peraturan yang mengatur tentang gaji PNS dan P3K, di sini ada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 penyesuaian gaji pokok PNS terbaru. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan gaji dan tunjangan bagi P3K. Kemudian ada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Kemudian ada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tentang ketentuan teknisnya. Baik Bapak Ibu, next. Yang dimaksud dengan kenaikan gaji berkala ini ialah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai ASN, PNS, atau P3K penuh waktu secara periodik, Bapak Ibu ya, dengan syarat telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Untuk KGP PNS, ini diatur di PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, di mana di sana disebutkan yang pertama ada pemenuhan syarat KGB. KGB diberikan apabila PNS memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama masa kerja golongannya tercapai, gitu ya Bapak Ibu. Sesuai ketentuan KGB biasanya setiap 2 tahun. Kemudian untuk nilai prestasinya minimal cukup untuk PNS ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penerbitan pemberitahuan KGB-nya dilakukan dengan yang pertama, instansi atau unit kerjanya melakukan pemeriksaan masa kerja dan nilai prestasi kinerjanya tadi. Nah, jika syaratnya terpenuhi, maka kepala kantor atau satuan organisasinya menerbitkan surat pemberitahuan KGB, diterbitkan 2 bulan sebelum tanggal berlakunya KGB, dan surat ini dibuat atas nama pejabat yang berwenang. Pelaksanaan KGB mulai berlaku pada tanggal jatuh tempo ya. Jatuh temponya kapan? Ini sesuai dengan masa kerja golongannya. Nanti akan dijelaskan ya Bapak Ibu. PNS menerima kenaikan gaji pokok baru berdasarkan daftar gaji yang berlaku. Kemudian yang keempat ada penundaan KGB. Penundaan KGB ini jika syarat huruf B yang tadi nilai prestasinya minimal cukupnya belum terpenuhi. Jadi kalau di bawah cukup itu berarti KGB-nya ditunda selama 1 tahun ya Bapak Ibu. Kemudian jika setelah masa penundaan masih juga belum memenuhi syarat, masih di bawah cukup tadi, maka penundaan dapat diperpanjang lagi 1 tahun setiap kalinya. Nah, penundaan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat berwenang. Masa penundaan tetap dihitung penuh untuk KGB berikutnya, tidak menghapus hak masa kerja. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian next, ini panduan dalam perhitungan kenaikan gaji berkala Bapak Ibu. Yang pertama ada data acuan, yaitu berdasarkan daftar gaji pokok PNS. Daftar gaji pokoknya kita menggunakan yang terbaru ya Bapak Ibu.
Kemudian, penentuan masa kerja golongan ruang mengikuti pola tahun genap atau ganjil. Masa kerja golongan ruang harus jatuh pada 00 bulan. Nah, yang kedua, pembagian golongan berdasarkan tahun KGB. Yang pertama, yang tadi mengikuti pola tahun genap, itu untuk golongan ruang 1A, 3, dan 4. KGB-nya jatuh pada masa kerja 2 tahun 00 bulan, 4 tahun 00 bulan, dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk tahun yang ganjil dengan golongan ruang 1B sampai dengan 1D dan golongan 2. KGB-nya jatuh pada masa kerja 1 tahun 0 bulan, 00 bulan, 3 tahun 00 bulan, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, catatan pentingnya, pastikan penetapan KGB dilakukan pada saat masa kerja jatuh tempo pada 0 bulan untuk menyesuaikan dengan daftar gaji pokok PNS. Next, daftar gaji pokok PNS yang berlaku saat ini, yang ini ya Bapak Ibu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dari sinilah Bapak Ibu kita bisa mengetahui ya, kenapa tadi yang golongan 1A, 3 dan 4 itu genap per 2 tahun karena tarikannya memang sesuai dengan tahun yang genap di tabel itu ya. Kemudian tadi di tahun ganjil untuk golongan 1B, 1D, dan 2 itu kenapa di tahun yang ganjil karena memang tarikannya juga ganjil ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk contoh perhitungan kenaikan gaji berkala pertama bagi PNS. Yang pertama, ini alur perhitungan KGB Ibu A. Data awal, Ibu A diangkat sebagai CPNS di golongan ruang 3A dengan TMT 1 Maret 2022 dengan masa kerja 0 tahun 0 bulan. Kemudian diangkat menjadi PNS 1 tahun berikutnya di 1 Maret 2023 dengan masa kerja 1 tahun 1 bulan. Nah, berdasarkan ketentuan KGB, golongan ruang 3 KGB-nya setiap 2 tahun, maka KGB diberikan pada saat masa kerjanya genap 2 tahun 0 bulan. Nah, sehingga perhitungan KGB perhitungan KGB pertamanya, TMT CPNS 1 Maret 2022 tadi ditambah 2 tahun menjadi 1 Maret 2024, sehingga masa kerjanya pas 2 tahun 2 bulan. Begitu Ibu, Bapak Ibu. Kemudian, contoh yang kedua, alur perhitungan KGB PNS Bapak B. Data awalnya diangkat sebagai Bapak B diangkat sebagai CPNS di golongan ruang 2C dengan TMT 1 Januari 2022 dengan masa kerja 3 tahun 00 bulan. Kemudian diangkat menjadi PNS 1 tahun berikutnya dengan TMT 1 Januari 2023 dengan masa kerja 4 tahun 0 bulan. Ketentuan dasar KGB-nya, Bapak Ibu, berdasarkan daftar gaji pokok PNS, KGB untuk golongan ruang 2 jatuh pada masa kerja tahun ganjil, yaitu 1, 3, dan 5 gitu ya Bapak Ibu. Nah, masa kerja golongan ruang KGB harus jatuh pada 00 bulan. Sehingga perhitungan KGB pertama Bapak B ini dengan TMT CPNS 1 Januari 2022 ditambah 2 tahun menjadi 1 Januari 2024. Sehingga masa kerjanya menjadi 5 tahun 00 bulan. Ini ya, sesuai ketentuan golongan 2 tahun ganjil dan 00 bulan. Hasil akhirnya KGB pertama Bapak B di 1 Januari 2024 dengan masa kerja KGB-nya 5 tahun 00 bulan. Oh, oke. Kemudian bagaimana dengan CPNS yang kemudian diterima usul PMK-nya gitu ya? Kan biasanya ada peninjauan masa kerja ya Bapak Ibu, tambahan masa kerja bawaan gitu ya. Nah, misal PMK-nya
nanti diakui 3 tahun 3 bulan, maka jatuh tempo KGB-nya di saat perhitungannya genap atau ganjil berikutnya gitu ya, sesuai dengan golongannya tadi masing-masing. Untuk perhitungan masa kerja ini sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Di sana di pasal 13 disebutkan di ayat 1 masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pertama PNS itu dihitung penuh jika masa kerjanya selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah gitu ya, kayak seperti honor gitu ya Bapak Ibu ya, dihitungnya penuh. Kemudian di ayat 2-nya masa kerja sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah dengan ketentuan minimal 1 tahun dan tidak terputus-putus itu dihitung setengah dan sebanyak-banyaknya 8 tahun gitu ya. Jadi untuk KGB-nya nanti dihitungannya jatuh tempo saat perhitungannya genap atau ganjil sesuai dengan golongannya tadi. Next. Nah ini untuk KGB P3K penuh waktu Bapak Ibu, dasarnya ada di Permenpan RB nomor 7 tahun 2020 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Kenapa hanya penuh waktu saja? Karena paruh waktu, teman-teman P3K paruh waktu ini belum memiliki aturan terkait KGB-nya ya Bapak Ibu. Untuk P3K paruh waktu sendiri, dasar hukumnya baru ada dua, yaitu di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu dan SE Kepala BKN nomor 6 tahun 2025 tentang tata cara penetapan NIP P3K paruh waktu ya. Nah, di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini disebutkan bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi dasar penggajiannya itu masing-masing instansi pemerintah ya Bapak Ibu, bukan berdasarkan peraturan presiden. Kemudian tujuan pengadaan P3K paruh waktu, jabatan apa saja yang bisa diisi, siapa yang bisa melamar, dan tahapan pengadaannya, mulai dari pengusulan sampai dengan pengangkatan. Tidak ada dasar untuk KGB P3K paruh waktu. Gitu ya. Baik, untuk KGB P3K paruh waktu, Bapak Ibu, penentuan hak KGB-nya, yaitu yang pertama, P3K memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun, berhak atas KGB. Kemudian khusus untuk golongan gaji 5, berhak atas KGB pertama setelah 1 tahun masa kerja. Yang kedua, pemenuhan persyaratan, masa kerja golongannya telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan sesuai lampiran peraturan menteri. Kemudian untuk penilaian kinerjanya, memiliki nilai kinerja tahunan paling rendah bernilai baik ya Bapak Ibu untuk 2 tahun terakhir. Khusus untuk golongan gaji 5, cukup nilai baik untuk 1 tahun terakhir pada KGB pertamanya. Kemudian untuk perhitungan dan penetapannya, perhitungan kenaikan gaji berkala dilakukan berdasarkan tabel dalam lampiran Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2023 tadi ya Bapak Ibu. Setelah memenuhi syarat, usulan KGB diajukan ke pejabat yang berwenang. Kemudian penetapan keputusan KGB-nya, KGB ditetapkan melalui keputusan PYB atau pejabat yang didelegasikan. Paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Next. Berikut ini adalah contoh KGB P3K penuh waktu ya Bapak Ibu dari Permenpan RB nomor 7 tahun 2023. Yang pertama, seorang P3K dengan golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun dengan gaji sekian, jabatan fungsional dengan TMT pengangkatan 1 Mei 2021 memiliki masa perjanjian kerja 4 tahun. Untuk predikat kinerjanya di 2 tahun pertama ada sangat baik dan baik. Nah, maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongannya tetap 9 ya Bapak Ibu, tidak naik.
Kemudian TMT kenaikan gaji berkalanya di 1 Mei 2023, 2 tahun setelah TMT SK pengangkatannya tadi. Kemudian gaji yang tertera dan tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Nah, ini Bapak Ibu untuk gajinya sama ya, kita berpedoman pada peraturan presiden. Yang terbaru ada di tahun 2024 nomor peraturan presiden nomor 11 tahun 2024. Oke, kemudian di contoh kedua, seorang P3K dengan golongan 9, masa kerja 0, gaji yang tertera, jabatan fungsional, TMTSK pengangkatannya pada tanggal 10 April 2021 dengan masa perjanjian kerja 4 tahun, predikat kinerja 2 tahun pertama sangat baik dan baik, maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongannya tetap 9, TMT kenaikan gaji berkalanya 10 April 2023, masa kerja 2 tahun dengan gaji yang tertera, kemudian tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Ya, jadi perbedaannya di sini Bapak Ibu, TMT kenaikannya yang tadi itu di tanggal 1, sedangkan yang ini TMT kenaikan KGB di tanggal 10. Namun, tanggal berlakunya tetap di tanggal 1 bulan berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika TMT kenaikan gaji berkalanya bertepatan dengan jika tanggal jika TMT kenaikan gaji berkalanya pas tanggal 1, maka tanggal berlakunya gaji berkala juga di tanggal 1 itu ya Bapak Ibu. Kemudian, next, di contoh ketiga, untuk seorang P3K dengan golongan 9, dengan masa kerja golongan 0 tahun, gaji yang tertera, jabatan fungsional, TMTSK pengangkatannya 1 April 2021, masa perjanjian kerjanya 4 tahun, predikat kinerjanya tahun 2021 cukup, tahun 2022 baik. Maka P3K yang bersangkutan belum dapat diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Jadi ketentuan yang ketentuannya ialah harus memiliki masa kerja 2 tahun minimal baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada salah satu yang cukup maka belum bisa diberikan. Kemudian untuk contoh keempat, nah ini lanjutannya Bapak Ibu, apabila P3K pada contoh 3 ini memiliki predikat kinerja 2023 baik, maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Untuk golongannya tetap 9 ya Bapak Ibu, TMT kenaikan gaji berkalanya menjadi 1 April 2024, kemudian masa kerja golongannya 2 tahun, gajinya gajinya tertera, dan tanggal berlakunya gaji berkala di 1 April 2024. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian next, di contoh kelima, seorang P3K dengan golongan 9, masa kerja golongannya 0 tahun, gaji tertera, jabatan fungsional, TMT SK pengangkatannya di 1 April 2021 dengan masa perjanjian kerja 2 tahun, predikat kinerjanya tahun 2021 sangat baik, tahun 2022-nya baik, maka P3K yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April 2023. Karena apa? Karena masa perjanjian kerjanya sudah berakhir. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau masa kerjanya hanya 2 tahun, maka tidak bisa. Kemudian untuk contoh keenam, P3K dengan golongan 17 dengan masa kerja 0 tahun, gaji tercantum dengan jabatan pimpinan tinggi, TMTSK pengangkatan presiden pada 1 April 2021, TMT pelantikannya 27 April 2021, masa perjanjian kerja, predikat
Masa perjanjian kerjanya 4 tahun, dengan predikat kinerja tahun 2021 sangat baik, 2022 baik, maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Untuk golongannya tetap di 17, kemudian untuk TMT kenaikan gaji berkalanya di 27 April 2023 dengan masa kerja golongan 2 tahun, gaji tercantum dan tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Baik, next. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tarikan gaji ya untuk P3K penuh waktu tercantum di Perpres nomor 11 tahun 2024. Nah, disinilah kita bisa melihat kenapa tadi untuk golongan 5 dia di masa kerja 1 tahun sudah bisa dapat KGB karena tarikannya berdasarkan tahun ganjil. Baik, Bapak Ibu, untuk KGB materinya cukup.